Saya disuruh kasih tahu kepada jamaah, kepada umat bahwa ada loh ruh kita punya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat Ruang Tafsir Official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas suatu isu yang lagi viral, banyak dibahas di jagat media sosial, yaitu terkait masalah pro kontra statement Buya Ar-Razi Hasim, seorang dai muda yang akhir-akhir ini lagi naik daun. Statement yang cukup kontroversial dari Buya Ar-Razi Hasim di sini adalah terkait ismur ruh atau nama ruh. Artinya seperti ini. Jadi masing-masing manusia atau orang itu memiliki nama ruh selain nama badan. Kalau kita lahir kemudian kita dikasih nama oleh orang tua kita atau oleh orang terdekat dari orang tua kita dengan nama yang sudah kita kenal ketika kita udah balighah atau udah tua. Jadi itu adalah nama badan, bukan nama ruh. Sedangkan nama ruh itu butuh kita kasih nama, kata Ar-Razi di sini. Kenapa? Karena ruh di sini katanya memiliki nama. Nah, oleh sebab itu statement Ar-Razi di sini ini menimbulkan pro kontra di jagat media sosial. Oleh sebab itu karena gagasan Ar-Razi atau statement Ar-Razi di sini mengutip atau mendasarkan kepada ayat Al-Qur'an, di mana katanya ismur ruh di sini ini diambil dari kata ruh yang ada dalam Al-Qur'an. Makanya perlu saya mengupas tema ini karena ini berkaitan dengan persoalan tafsirul Quran, gitu kan. Nah, dalam Al-Qur'an terkait masalah kata ruh itu banyak ditemukan dalam beberapa ayat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil satu ayat yang mungkin bisa mewakili dari beberapa ayat yang lain yang ada kata ruhnya, yaitu ayat dalam surah Al-Qadr yang berbunyi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam Lailatul Qadar, ya, para malaikat dan ruh. Nah, jadi di sini ruh ini para ulama berbeda-beda cara menafsirkan. Turun, ya, dengan izin Tuhannya untuk mengatasi persoalan. Nah, kata ruh di sini, ya, kata ruh di sini ini para mufassir atau para ulama berbeda-beda pendapat. Saya kutip dalam kitab tafsir Ar-Razi, bukan yang ngarang di sini bukan Buya Ar-Razi tapi Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufassir yang cukup rasionalis dan tafsirnya dikenal dengan tafsir Ar-Razi atau bisa dikenal dengan nama Mafatihul Ghaib. Dalam tafsir Ar-Razi di sini atau Mafatihul Ghaib, kata ruh itu ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran, tentunya dikutip oleh beberapa ulama tafsir. Yang pertama, ar-ruh di sini adalah malakun adim, yaitu malaikat yang mulia atau yang agung. Ya, bisa jadi ini adalah Jibril. Artinya yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah semua malaikat dan juga malaikat Jibril. Bisa jadi seperti itu. Penafsiran yang kedua, ar-ruh di sini adalah ta'ifatun minal malaikati. Jadi ini adalah sekelompok malaikat. Sekelompok malaikat di sini ya keseluruhan malaikat. Jadi begitu. Kemudian penafsiran yang ketiga, ar-ruh di sini adalah khalqun min khalqillah ya'kuluna wa yalbasuna laisu minal malaikah. Jadi ar-ruh di sini adalah sebagian dari makhluk Allah yang makan dan juga berpakaian, dan tentunya itu adalah bukan malaikat.
Ya bisa jadi siapa saja, misalkan bisa jadi Nabi Isa atau siapa ya, intinya bukan malaikat, dan itu juga makan dan berpakaian seperti layaknya manusia begitu. Dan itu turun pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan penafsiran yang keempat, ini penafsiran yang sebenarnya disalahpahami oleh Buya Ar-Razi. Ini yang menarik, yang perlu saya tekankan di sini, yaitu yuhtamalu annahu Isa alaihi salam li'annahu ismuhu summa innahu yanzilu fi muwafaqatil malaikah liyattali'a ala ummati Muhammad. Jadi ar-ruh di sini adalah Nabi Isa. Mengapa bisa Nabi Isa? Karena ar-ruh di situ dijadikan nama untuk Nabi Isa. Artinya nama lain dari Nabi Isa adalah ruh, begitu. Nabi Isa ini ya turun pada malam Lailatul Qadar. Nabi Isa di sini turun pada malam Lailatul Qadar sesuai dengan persetujuan para malaikat. Tujuannya adalah untuk melihat umat Muhammad. Jadi Nabi Isa itu kan diutus sebelum Nabi Muhammad, tetapi sudah diangkat ke langit, dan pada malam Lailatul Qadar turun lagi ke bumi untuk melihat situasi dan kondisi umat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, penafsiran yang keempat di sini ini yang disalahpahami oleh Buya Ar-Razi, di mana karena ar-ruh di sini menjadi nama bagi Nabi Isa, Buya Ar-Razi itu berpikir bahwa ruh masing-masing orang itu harus dikasih nama gitu kan, atau istilahnya adalah ada ismur ruhnya, padahal bukan seperti itu. Nah, jadi tidak ada dalam penafsiran kata ruh dalam Al-Quran itu yang menunjukkan bahwa adanya ismur ruh dalam diri manusia, tidak ada. Mari kita lanjutkan kepada penafsiran yang lain. Wahomisuha annahu al-Quran. Jadi ar-ruh di situ ditafsirkan oleh mufassir yang lain dengan Al-Quran. Ini berdasarkan ayat yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian seperti itu, auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami mewahyukan kepada kamu Muhammad ruh. Ruh di sini adalah Al-Qur'an untuk mengatur urusan-urusan kami. Jadi Al-Qur'an itu atau ar-ruh di sini ini bertujuan untuk mengatur urusan manusia. Makanya Al-Quran itu dikenal dengan kitab undang-undang. Kalau orang pengen selamat, ya kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu segala segala kehidupan manusia itu adalah diatur. Mulai kita itu bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab undang-undang orang Islam, begitu. Wasadisuha ya ar-rahmah. Wasadisuha ar-rahmah. Jadi ar-ruh di sini dipahami dengan rahmat. Ini kok bisa dipahami dengan rahmat? Karena berlandaskan ayat Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 87, wala tai'asu mirrauhillah, ya, wala tai'asu mirrauhillah, bahwa janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi mirrauhillah itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penafsiran yang keberapa ini ya? Yang ketujuh adalah ar-ruh di situ asraful malaika, malaikat yang paling mulia. Ya, di sini tidak disebutkan namanya siapa, apakah Jibril atau yang lain, ini nggak disebutkan. Intinya malaikat yang paling mulia. Kemudian ada penafsiran yang kedelapan, yaitu ar-ruhu wal hafadatu wal kiramu al-katibuna.
Jadi intinya seperti ini. Dari berbagai penafsiran yang dipaparkan dalam kitab Ar-Razi, dalam kitab tafsir Ar-Razi atau Mafatihul Ghaib, tidak ada satupun ya penafsiran yang menyatakan bahwa ismur ruh itu ada dalam Al-Quran, atau bahwa kata ruh dalam Al-Quran itu menunjukkan ismur ruh. Itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalkan Buya Ar-Razi menyatakan bahwa ismur ruh itu ada, itu perlu di cross check lagi, perlu didiskusikan lagi, kira-kira dasarnya kemana. Ya kalau Buya Ar-Razi misalkan menafsirkan sendiri ya nggak bisa. Kenapa? Karena selevel Buya Ar-Razi, sekalipun itu adalah Buya, itu masih belum pantas menjadi mujtahid. Jadi mujtahid itu banyak levelnya gitu kan. Jadi kita ini adalah muttabi, adalah orang yang ikut kepada mujtahid yang sebelumnya. Tentu di situ Buya Ar-Razi harus membuka dari berbagai kitab tafsir ketika menafsirkan Al-Quran. Jangan boro-boro mengutip Al-Quran kemudian ditafsirkan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Tidak bisa seperti itu. Tentunya harus mengacu kepada penafsir-penafsir yang sebelumnya biar itu lebih fair gitu kan.